Kembali lagi bersama kami di Portal Politik. Sepertinya niat yang ingin menjatuhkan serta menggulingkan citra Jokowi di masyarakat kembali gagal. Kali ini serangannya sudah tidak main-main, bahkan melibatkan lembaga survei dan media-media asing untuk mempropaganda masyarakat Republik Indonesia akan mencabut simpatinya kepada Jokowi. Namun ternyata hal tersebut gagal. Justru Pak Jokowi menantang balik semua itu untuk segera membuktikan tuduhan-tuduhan yang beredar dan mereka ciptakan. Kemudian hal tersebut sekaligus menjawab tantangan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait skandal para pejabat yang korup di era kepemimpinan Jokowi, serta permintaan Jokowi 3 periode turut dibahas di sini. Karena memang Pak Jokowi menginginkan masa pensiun yang tenang, tanpa intervensi, serta tanpa intrik-intrik politik di dalamnya. Langsung kita simak. Yang kita anggap belum juga dewasa, walaupun umurnya sudah tua-tua. Nah, kita ambil pelajaran banyak dari hal-hal yang terjadi belakangan ini, khususnya sampai hari ini adalah masalah Hasto yang sejak dipanggil KPK dijadikan tersangka, merembet kemana-mana. Katanya ada dokumen-dokumen video yang disimpan sampai ke Rusia dan sebagainya. Ini kan sebenarnya drama murahan yang sudah pernah kita bahas beberapa kali. Partai besar yang mengatakan dirinya sangat demokratis dan menghormati konstitusi, sampai begitu marahnya katanya Jokowi pernah membuat kesalahan besar tentang konstitusi yang menghadirkan Gibran sebagai calon sebagai wapresnya Pak Prabowo. Kalau kita runtut, sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang berpikir terus dalam kesesatan, karena perilakunya itu sebenarnya menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Jadi Harun Masiku kan kemarin makin jelas lagi karena ada rilis dari Prudent yang mengatakan bahwa proses itu ternyata begitu luar biasa buruknya, karena di dalamnya ternyata ada PDIP sudah bersurat 3 kali kepada KPU. Jadi yang pertama Hasto dan Bambang Pacul, yang kedua Yasona dan Hasto, yang ketiga itu Bu Mega sendiri dan Hasto yang menyoroti KPU agar Harun Masiku bisa dijadikan anggota DPR RI, padahal suaranya cuma 5.850 di urutan ke-6. Sementara yang di urutan kedua itu adalah Rizky Aprilia, punya suara 44.000. Dialah yang berhak sebenarnya, karena yang pertama adalah masih keluar kerabatnya almarhum Pak Taufik Kemas yang kebetulan wafat sebelum ada pemilihan, sehingga suara yang didapat 63.000 diserahkan ke partai. Itu kan memang sudah diundangkan, sudah disepakati bahwa KPU juga sebuah lembaga yang legitimit yang dibentuk oleh negara. Jadi kalau KPU mau diobok-obok dengan kemauan sendiri dari partai-partai seperti PDIP ini mencederai konstitusi, undang-undang, demokrasi, dan semualah yang selalu kalian klaim sebagai kalian yang paling baik di dalam menjalankan itu. Ternyata apa yang terjadi sekarang itu mencoreng muka kalian sendiri. Jadi buruk muka, kaca dibelah gitu kan gitu. Nah, semoga ini tidak terjadi. Jadi bukan sekedar begitu saja. Kedepannya ini sudah menjadi pelajaran buat partai-partai yang lain. Karena perpolitikan Indonesia ini kan sudah dibaca masyarakat bahwa tidak baik-baik saja gitu. Karena dari mulai korupsi, dari mulai politik uang dan sebagainya itu sudah menjadi rasio. Nah, kalau ditarik benang merahnya, kelakuan-kelakuan PDIP ini ya sama apa yang terjadi baru-baru ini di Jatim kan. Gara-gara kemanaan Bu Mega si Romi untuk bisa jadi anggota DPR, disundurlah 2 caleg jadi di atasnya. Ini kan kesewenang-wenangan. Jadi sebenarnya bukan selesai di situ saja, karena itu internal PDI. Terus si Ataria Dahlan mengatakan dia mengabdi untuk PDI, ya silakan saja. Tapi kalau dia dicatat sebagai orang yang dipilih karena memang ada rakyat yang memilih,
terlepas rakyat itu kalian bayar atau tidak itu urusan lain. Tapi kan suaranya terwakili oleh pemilih yang dia pilih sesuai dengan kemauan hati. Nah sekarang tiba-tiba yang dipilih menang terus sundul dari bawah sama orang yang dia tidak kenal. Itu kan penzoliman luar biasa kan menurut saya. Kalau dikatakan bejat kan terlalu kasar. Karena kalian orang-orang bermoral, orang-orang berpendidikan, orang yang sudah berwawasan luas katanya gitu kan. Tapi kalau kelakuannya ya 11-12 saja kayak setan. Saya jadi teringat apa statement almarhum Gus Dur yang mengatakan bahwa Bu Megawati itu tidak taat hukum. Dan sekarang buktinya, kalau Bu Mega juga ternyata mengirim surat itu kepada KPU tentang Harun Masiku, berarti kan semua berkomplot di dalam itu semua. Makanya jadi teringat, kalau Hasto dipanggil KPK, Bu Mega mau datangin KPK. Ternyata sampai sekarang kan tidak juga. Nah, kembali lagi kepada apa ya, moga-moga ini bukan getak sambal lah, bukan bargaining karena Hasto kena, terus ada dokumen-dokumen yang sebenarnya sudah disimpan sebagai dokumen bangke untuk sebuah negara. Itu kan dokumen bangke, keburukan yang kalian simpan untuk bargaining pada saat kalian membuat keburukan juga. Kan itu sebenarnya gitu. Kau berani buka, ini tak buka. Sekali lagi buat rakyat ini bagus banget. Segera saya dibuka antar KPK, apapun itu isinya silakan. Karena kita mau juga tahu siapa-siapa yang bermain di situ, walaupun baunya sudah kemana-mana, ya kan? Korupsi itu kan sudah kemana-mana, ada masuk ke perusahaan si Anu, si ini, si Ana. Itu kan kita sudah tahu semua. Sekarang zaman medsos seperti ini, ya kan? Kita kan di Papua, besok udah sampai Jakarta baunya. Jadi tidak usah lagi berdrama-drama seperti itu, karena zamannya sudah mulai masuk masa transisi kepada kepemimpinan anak-anak muda kita ini, gitu kan. Kan sudah dibahas beberapa kali, Gen Z, milenial, Gen Y, ini sudah masuk ke akumulasi jumlah sampai 160 juta. Pemimpin-pemimpin ke depan itu pasti mereka, gitu. Siklus 100 tahunan sudah mau kita hadapi di tahun 2029. Kalau dulu krisis di tahun 1919, ya sekarang ini kita mungkin akan menerima krisis lagi nantinya secara ekonomi. Tapi yang pasti sekarang jangan dibesarkan lagi krisis moralnya. Karena sekarang ini kita juga sudah memasuki krisis moral. Itu yang harus dihilangkan. Jadi, berilah contoh-contoh yang baik pada anak-anak kita. Kalian sebagai politikus, mungkin anak-anak yang juga masuk di politik juga, jangan dikasih bekal-bekal yang tidak baik seperti itu. Sekarang saja kan sudah banyak yang karbitan. Ada anggota DPR umurnya 25 tahun, saldonya 38 miliar, ada yang 317 miliar. Itu kan anak-anak kalian yang duduk di DPR sana dengan entah uang haram dari mana kita nggak tahu, urusan kalian. Tapi apakah generasi ke depan itu modus seperti itu mendidik? Jadilah tauladan yang baik, gitu. Jadi orang tua yang baik, sehingga negara ini ke depan bisa aman dengan apa yang kita harapkan. Jadi, dan Anda sudah lihat bagaimana videonya, cukup jelas bukan? Bagaimana fakta-fakta yang terbaru dan relevan akhirnya terbongkar. Bagaimana menurut Anda sendiri? Silahkan tuangkan di kolom komentar kami.